pagi Bu. Oke, kita akan mulai pertemuan 8 ini. Masuk. Oke, kita mulai untuk yang sesi 8, making multimedia. Ya. Oke, ini akan kita pelajarin stage dari pembuatan project multimedia skill, hardware, software, sama authoring tools. Nah, pada umumnya untuk multimedia project itu dia sama seperti perancangan project-project yang lainnya. Cuma ini memang dikhususkan untuk versi multimedia. Kenapa dikhususkan dari versi multimedia? Karena kalau dari sisi multimedia, misalnya dalam satu project besar, itu kan biasa akan dibagi ya, mana yang sifatnya dia bertugas sebagai front end, mana yang bertugas sebagai back end, mana yang bertugas sebagai misalnya arsitektur database dan yang lainnya. Nah, dari pembagian tersebut biasanya dalam satu project yang besar, bagian bertugas mengatur front end atau tampilan, biasanya memerlukan tahapan-tahapan multimedia project seperti ini. Yang pertama, planning dan costing. Jadi perencanaannya dulu dari permasalahan yang ada, itu harus dibikin kayak semacam timeline atau due date waktunya, berapa lama dalam pengerjaan, tampilan, atau bisa menghasilkan sebuah prototipe. Terus biaya yang diperlukan itu juga harus diestimasi. Kenapa? Karena ada kemungkinan memerlukan skill-skill khusus untuk pembuatan multimedia project. Misal, dalam multimedia project yang ingin diterapkan, memerlukan expert video editor atau misalnya sound editor. Nah, itu berarti harus dipertimbangkan estimasi biayanya juga. Nah, untuk designing dan producing di sini ini bisa dibuat dalam bentuk mockup atau storyboard. Dari mockup atau storyboard ini nanti diimplementasikan dalam bentuk prototype atau tampilan UI sementara. Nah, kalau misalnya udah baru dilakukan testing. Testingnya itu biasanya melakukan approval terhadap klien. Kalau misalnya udah oke dan sudah di-approve oleh klien, maka bisa di-deliver atau disesuaikan ke project multimedia, diimplementasikan ke project multimedianya. Jadi untuk tampilan misalnya udah di-approve, berarti tinggal diimplementasikan untuk bagian back end-nya atau komponen lainnya. Ya. Nah, untuk detailnya adalah seperti ini. Jadi pertama planning dan costing biasanya tergantung dari inputannya dulu, permasalahannya seperti apa, sehingga si bagian planningnya ini akan merancang ide atau misalnya tampilan yang sesuai untuk keperluan si klien. Lalu kemudian kita harus tahu skill-skill apa yang diperlukan. Misalnya diperlukan writing skill atau misalnya video editor atau sound editor dan yang lainnya. Jadi ini harus dipertimbangkan tergantung dari project yang
Ada. Kemudian selanjutnya kita harus mengestimasi waktu pengerjaan. Ya, ini penting kenapa? Karena memang sebentar. Ya, Oke. Ini perlu diestimasi kenapa? Untuk mengetahui jalan kerja proyeknya itu berapa lama. Jadi kita tahu kapan siap proyek multimedia ini untuk di-deliver atau di-publish nantinya. Lalu kalau misalnya udah estimasi waktu, kita harus prepare dari segi budget ya. Ini terkait dengan skill atau kebutuhan orang yang diperlukan dalam pengerjaan proyek tersebut. Nah, kalau misalnya udah prepare semua, langsung kita tampilkan dalam bentuk mockup. Kalau misalnya mockupnya udah oke, bisa diimplementasikan ke prototype. Jadi ada beberapa tahapan sebenarnya, nggak langsung buat prototype. Karena kalau langsung buat prototype, biasanya akan banyak perubahan. Misalnya ikonnya masih belum final, atau misalnya simbolnya belum final, atau misalnya logonya juga belum final. Nah, akan lebih baik kalau tampilannya dalam bentuk storyboard dulu, atau kalau misalnya udah di final kan baru di create prototype-nya. Sehingga kan otomatis perubahannya tidak sebanyak kalau misalnya kalian langsung mengimplementasikan ke prototype. Nah, untuk yang bagian kedua, design and producing, di sini kalian udah ada timeline, oke? Berarti kalian harus merencanakan kira-kira estimasi kapan produk itu akan dijalankan, starting time-nya, sama penyelesaian produknya mau kapan. Nah, setelah itu dari designing ini pasti akan ada bolak-balik. Jadi kayak minta feedback dari klien, desainnya udah sesuai atau belum, itulah kenapa biasanya untuk tahap awal dibikin storyboard atau mockup untuk memastikan pada klien desainnya ini udah sesuai. Oke, kalau misalnya udah, maka tahap selanjutnya itu adalah testing. Nah, di testing ini sebenarnya kita pengen mengetahui bisa lebih tepatnya ketika desainnya udah oke, kalian bisa implement langsung ke prototype. Nah, prototype-nya itu kan berarti lebih real ya tampilannya. Nah, ini bisa langsung ke pihak kliennya juga untuk make sure bahwa tampilan dan fiturnya atau menunya akan memiliki tampilan seperti yang sudah dibuat di prototipe-nya. Kalau misalnya ini testing ada akan beberapa jenis ya kalau dalam project multimedia. Jadi mungkin kalian pernah dengar ya namanya alpha testing sama beta testing. Nah, kalau alpha testing ini biasanya scope-nya itu kecil. Jadi antara developer dan klien, kalau misalnya udah final, baru diimplement ke real project. Nah, kalau beta testing itu memang sudah dilakukan testing, tapi lebih ke user yang khalayak, tapi tidak banyak, dibatasin. Jadi kurang lebih sekitar 50 orang. Jadi benar-benar kayak beta testing tuh kecil banget lingkup ya. Tidak langsung dipublish untuk semua orang. Nah, kemudian untuk delivering, delivering ini biasanya project yang multimedia ini harus ditentukan apakah mau di-deliver dalam platform yang seperti apa, apakah desktop, mobile, atau misalnya web, Jadi sudah tahu tampilan dari awal ketika desain kita udah tahu ini mau di-deliver misalnya untuk web, berarti tampilannya dikhususkan untuk web. Atau misalnya di-deliver dalam bentuk mobile, berarti icon atau tampilannya lebih sederhana dibanding web. Gitu. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Selamat ya. Bu mau tanya, Ya, yang membedakan si multimedia project sama yang lain-lain tuh gimana ya Bu? Masih agak bingung. Yang membedakan apa? Kalau multimedia project ini tergantung fitur ya. Jadi multimedia project itu ada banyak ya. Nanti di belakang juga akan dibahas lebih. Jadi biasanya akan 2 tahapan. Multimedia project itu benar-benar fokusnya ke multimedia only ya. Contoh misalnya kalian bikin video project yang saya berikan untuk di akhir semester itu multimedia project. Kenapa? Karena kalian akan menggunakan software tertentu. Jadi kalian tidak perlu code atau bikin coding khusus untuk membuat
Nah, kalau multimedia project kalian tinggal menggunakan software tertentu aja, nggak perlu code dari nol. Itu yang membedakan secara besar ya, itu yang membedakan antara multimedia project dengan project software yang lainnya. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi multimedianya aja, ini sebenarnya bisa di-combine ke project utama. Tapi biasanya ini cuman buat kayak UI atau tampilannya aja. Kalau dari sisi front end ya, kalau saya sebut ya. Tapi kalau murni multimedia project itu benar-benar berhubungan dengan multimedia saja. Jadi kalian tidak menggunakan software IDE dan sejenis. Gitu. Berarti multimedia itu lebih ke front end-nya ya, Bu ya? Yes. Kalau di project besar. Oh, oke. Ya, kalau di project besar lebih ke front end, lebih ke tampilan saja. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan yang ini? Oke. Iya, ini saya lanjutkan kayak intangibles. Loh, kenapa ini? Bentar, agak Oke. Nah, intangible element. Jadi untuk membuat multimedia yang baik itu apa aja sih? Yang pertama kalau dari sisi multimedia pasti kreatif ya. Jadi tampilannya harus menarik, harus sesuai dengan ruang lingkup yang project multimedia yang mau dibuat. Itulah kenapa kemarin pas saya berikan project ke kalian, kalian udah tahu ruang lingkupnya tuh mau seberapa banyak, seberapa besar, biar si user yang menikmati multimedia kalian itu tepat sasaran. Jadi jangan sampai salah, kayak misalnya contoh kalian bikin video untuk, menjaga jarak, oke. Nah itu kan sebenarnya semua umur bisa, tapi untuk yang misalnya umur 5 tahun dengan penyampaian video yang kita normal untuk bahasa sehari-hari itu pasti kurang. Berarti kalau untuk anak di bawah 5 tahun akan lebih baik kalau tampilannya misalnya diperbanyak animasinya, biar mereka lebih menarik. Nah, jadi scope, ruang lingkup, sama konten itu sangat penting ya. Terus selanjutnya organization. Oke, jadi bagaimana kalian mengorganize masing-masing dari plan perencanaan kalian dari sisi budget, skill, oke. Skill itu expert yang kalian gunakan untuk project multimedia tersebut. Terus software sama hardware yang memang diperlukan dalam project tersebut. Oke, jadi kalian harus mengorganize. Jadi kalau misalnya kalian bikin project multimedia berupa video, nah berarti otomatis kalian sudah harus tahu skill dari tim kalian. Berarti harus ada yang bisa jadi video editor. Atau misalnya fokusnya juga ke sound, berarti harus ada yang bisa menguasai sound editor. Nah, untuk komunikasi skill ini perlu banget karena kan kalian bekerja dalam satu tim ya. Itulah kenapa kalau project itu nggak mungkin bekerja individual, pasti dalam satu project. Karena untuk berkomunikasi antara satu orang dengan orang yang lain, karena skillnya kan pasti beda-beda ya. Jadi nggak mungkin jalan masing-masing ya. Jadi harus ada yang mengkomunikasikan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Oke. Nah, untuk menghasilkan multimedia yang baik, oke,
Jadi kalian sudah harus familiar dengan software yang ada, terus elemen apa aja yang mau diterapkan, itu kalian sudah harus familiar. Terus kemudian kalian juga harus, kalau memang diperlukan, itu kalian bisa combine beberapa elemen multimedia, dan tergantung penerapannya ya. Kalau misalnya kalian mau penerapannya ke entertain, berarti misalnya ke YouTube atau ke sosial media yang sejenisnya, berarti kalian bisa fokusnya ke skill videonya atau suaranya. Nah, tapi kalau fokusnya lebih ke komputer software, ya berarti kalian harus cari multimedia skill-nya yang khusus untuk komputer software. Misalnya kalian mau bikin project multimedia skill itu lebih ke animasi, berarti harus ada yang memiliki skill khusus untuk mengedit atau mendesain animasinya, entah itu animasinya 2 dimensi atau 3 dimensi. Oke. Nah, untuk multimedia teams ini secara garis besar aja ya, akan ada sekitar 8, kayak 8 normally ada 8 skill ya yang biasa dijelaskan. Jadi 8 skill itu apa aja? 8 skill itu diantaranya ada project manager. Nah, project manager itu memiliki wewenang atau tanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua tim yang ada. Ya, jadi leader-nya lah. Oke. Jadi dalam setiap pelaksanaan, budgeting, timeline, semua proses dalam project multimedia itu dia harus trace atau dia harus cek. Oke, dia yang bertanggung jawab untuk mengecek apakah proyeknya sudah sesuai dengan timeline atau tidak. Nah, kemudian multimedia designer. Multimedia designer ini bertanggung jawab untuk mendesain tampilan multimedia, ya. Mendesain tampilan multimedia misalnya, tampilannya itu perlu ada logo atau simbol. Nah, itu dia harus desain. Nggak mungkin dia ngambil dari logo yang udah ada atau simbol yang udah ada milik perusahaan lain misalnya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Biasanya dia harus desain. Nah, yang sedikit berbeda dengan interface designer. Nah, interface designer itu dia yang mengatur tata letak. Jadi kalau misalnya multimedia skill project kayak itu dalam bentuk website, berarti dia harus tahu nih tata letak menunya itu tampilannya yang baik bagaimana. Apakah dalam bentuk samping di sebelah kiri atau mau di tengahnya di bagian atas. Nah, itu dia sudah harus menyesuaikan dengan gambar-gambar atau ikon-ikon yang sudah dibuat oleh multimedia designer ini. Nah, multimedia designer ini juga sebenarnya dia harus bikin kayak semacam rancangan dari ikon, terus kemudian gambar, terus kemudian beberapa elemen multimedia yang mau diterapkan nantinya. Tapi secara kasar. Tapi yang menentukan tata letaknya biasanya interface designer. Nah, lalu kemudian ada writer, ini kalau memang diperlukan ya dalam multimedia project. Kalau misalnya ternyata dalam project kalian itu ada narasi atau misalnya ada penjelasan yang mau disampaikan, itu sangat perlu untuk writer. Kenapa? Karena dia yang bertanggung jawab untuk menyesuaikan atau membuat skenario dalam project multimedia tersebut. Oke. Nah, terus video spesialis, nah ini atau video editor ya, dia biasanya bertanggung jawab untuk membuat atau melakukan edit video pada project multimedia tersebut. Ya, jadi kalau memang project multimedianya itu ada mengenai video, ya berarti kalian perlu skill video spesialis. Audio spesialis, dia yang bertanggung jawab untuk mengedit atau membuat audio, oke, yang digunakan dalam proyek ya. Jadi kalau memang project multimedia kalian lebih banyak berhubungan dengan audio, berarti kalian juga memerlukan skill audio spesialis. Oke, lalu kemudian multimedia programmer ini kalau memang diperlukan ya. Jadi kalau misalnya si multimedia programmer ini dalam proyek kalian memerlukan program khusus atau proyek pemberian aksi khusus, oke, untuk proyek yang telah ada itu diperbolehkan. Misalnya contohnya seperti apa? Beberapa software multimedia itu ada yang memang murni pure cuman kalian gunakan, tapi ada beberapa software yang
kalian bisa embed beberapa code. Misalnya, kalau dulu saya sempat belajar Flash, itu kalian bisa embed code tertentu agar interaksi atau action-nya itu lebih terlihat real. Oke. Jadi bisa diberikan beberapa validasi. Kalau nggak salah dulu pakai bahasanya C, tapi C-nya campuran kayak VB, jadi nggak ada end of statement-nya. Oke. Nah, yang seperti itu ada, tools-nya itu ada. Jadi kalau memang diperlukan multimedia programmer, boleh digunakan untuk menambah interaksi agar hasil dari project multimedianya itu lebih menarik atau user friendly. Oke. Terus web producer ini sebenarnya nggak cuma web ya versinya, artinya dia akan mempublish ke web, tidak. Tapi ini lebih ke memasarkan, oke, memasarkan project ke entah itu ke situs web, entah itu lewat mobile, oke, itu bisa juga. Jadi mungkin kalau versi yang sebelumnya itu lebih ke versi pemasarannya lebih ke web ya. Oke. Nah, itu untuk keterangan masing-masing multimedia skill. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Kita lanjut ya. Ini contohnya, kalau kalian lihat beberapa game desktop atau game online, itu di endingnya itu pasti akan ada kredit. Kreditnya itu dia jelaskan. Masing-masing orang itu memiliki skill apa aja yang membuat game ini bisa launching atau game ini bisa jalan. Oke. Jadi pasti ada yang menjelaskan tentang game development-nya siapa, game design-nya siapa, project support yang melakukan musik atau melakukan video itu siapa. Nah ini contohnya, ada juga yang versi ini, versi game desktop. Nah ini ada yang dia kasih tahu programmingnya itu siapa, lalu kemudian dari sisi sound, dari sisi art, game desainnya, story text ya siapa. Nah, kalau memang diperlukan bisa juga special thanks, kayak misalnya di sini kan dia nggak kasih tahu ya artnya itu seberapa banyak artnya, tapi ada mungkin dia memberikan konsep, oh gimana kalau misalnya ini kan kebetulan Freedom Frenzy berhubungan dengan game yang ada ikan di bawah laut ya. Nah, konsepnya seperti apa itu bukan story text yang membuat, bisa aja dia ada yang merancang, lalu kemudian di sini ditambahkan special text, bisa seperti itu. Oke. Nah, terus ini contoh lain kalau dari sisi web. Kalau dari sisi web pasti ada ya. Kalau kalian bisa lihat, kenapa mirip? Oke, dari sisi web itu bisa kayak misalnya siapa yang jadi graphic designer, web editor, web konsultan, oke, atau siapa yang berkontribusi untuk sehingga membuat web ini bisa selesai. Itu kenapa kalau project multimedia biasanya saya request untuk di akhir sesi ditambahin kredit ya, biar tahu kalian memiliki bagian apa aja. Siapa yang jadi video editor, siapa yang jadi text auditor, atau siapa yang jadi audio editor. Oke. Nah, untuk dari sisi hardware, yang paling signifikan platformnya itu cuma dua secara garis besar. Walaupun sebenarnya ada platform yang open source ya, kayak misalnya Linux, Red Hat, dan sejenis ya. Nah, tapi secara garis besar, itu memang ada dua hardware ya yang biasa digunakan platformnya ya, antara iOS atau Windows. Nah, untuk hardware sendiri sebenarnya perlu equipment khusus ya dalam pembuatan multimedia project, tapi tergantung dari kontennya pastinya. Kalau misalnya dia lebih memerlukan konten yang spesifik untuk multimedia aja, berarti kalian sudah tahu IDE-nya harus bikin apa. Contoh misalnya kalau di programming, kan ada bahasa Java, tapi Java itu IDE-nya banyak ya. Ada NetBeans, ada Eclipse, ada TextPad, dan yang lainnya. Itu kalian bisa gunakan tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, itu IDE. Kalau misalnya kalian mau edit foto, bisa pakai Photoshop, bisa pakai Adobe Illustrator,
Nah, itu IDE-nya. Ya, jadi tergantung keperluan dari project kalian masing-masing. Nah, memori sama storage device juga sangat diperhitungkan. Untuk yang namanya multimedia project itu tidak pernah memorinya itu kecil, pasti besar. Dan storage device-nya juga harus memiliki spesifikasi yang cukup besar. Nah, jadi untuk itu kalau misalnya memang ada project yang contoh perlu mengintegrasikan data, misalnya game lah, project game, tapi di mana dia itu bisa kayak semacam main bareng ya. Halo, sorry koneksi itu sinyal hilang tiba dan tampilannya masih begini. Kayaknya saya harus kayaknya baru nggak ya? Bentar, connect. Udah mau. Oke, lanjut ya. Jadi kalau misalnya main game terus kemudian score itu mau disimpan atau score itu mau terintegrasi antara device satu dengan device yang lain, berarti storage-nya itu nggak mungkin kalian simpan dalam bentuk text base atau di device itu sendiri. Mau nggak mau harus cloud. Biar kalau misalnya kalian pindah device, ya score-nya atau history yang pernah kalian mainkan itu tetap ada. Input device kalau memang diperlukan, input itu ya cukup banyak jenisnya. Tergantung keperluan dari masing-masing project multimedianya. Kalau untuk output device, ini contohnya kalau memang diperlukan ya hasil outputnya, kalian bisa ekspor dalam bentuk misalnya mau di launch langsung bisa menggunakan kamera atau device-device lain yang terkoneksi. Kalau input device, misalnya kalian mau pakai tambahan input device, contoh misalnya penggunaan Wacom atau misalnya device khusus ya yang digunakan untuk mendevelop multimedia project itu juga diperbolehkan. Oke, tapi balik lagi tergantung dari multimedia project itu sendiri. Oke, software. Nah, software ini banyak banget untuk editingnya ya. Jadi ya kalau untuk text, word processing itu udah banyak banget. Kalian bisa pakai TextPad, Notepad, atau Word, OCR software. Kalau printing, drawing juga memang sudah cukup. Minta connect mulu. Nah, terus bisa juga animation, video, digital movie tools ya kalau memang diperlukan. Software itu cukup banyak ya. Cuman kalau untuk dari sisi multimedia project untuk mencari yang free itu sangat susah ya karena memang toolsnya juga tools khusus. Oke, Authoring tools itu apa sih sebenarnya? Tampilannya itu sederhana dan user yang menggunakan juga pasti mudah menggunakannya ya. Jadi kalian sebagai user biasa atau orang awam itu otomatis bisa menggunakan. Contoh misalnya
authoring tools tuh kayak Office, ya Office kan kalian bisa langsung gunakan ya, nggak perlu harus kalian install dulu, setting dulu, baru kalian bisa simpan file atau misalnya membuat presentasi, kan nggak perlu harus sampai setting segala macam ya. Itu salah satu authoring tools. Memang didesain sesederhana mungkin agar user penggunanya itu memahami authoring tools tersebut itu untuk apa. Lalu kemudian bisa juga untuk presenting objek di tampilan layar, lalu kemudian bisa digabungkan dengan beberapa elemen multimedia. Ya, contohnya misalnya kalau kalian bikin PowerPoint, kalian bisa kan tambahin kayak video atau audio, oke, atau animasi di dalamnya sehingga tampilan multimedia kalian lebih menarik. Nah, authoring software juga menyediakan beberapa fitur, oke. Jadi contohnya itu adalah dia memiliki fungsionalitas yang pada umumnya ikonnya itu familiar untuk si penggunanya ya. Oke. Terus kemudian bisa dilakukan create, oke, pembuatan project baru, edit, import atau export, oke. Contohnya misalnya ya, PowerPoint, kalau PowerPoint kan kenapa ini? Nah, kalau PowerPoint kan kalian bisa ekspor dalam bentuk PDF atau misalnya Photoshop kalian bisa ekspor dalam bentuk JPEG, PDF atau yang lainnya sesuai dengan keperluan. Oke. Terus kemudian kalian tetap bisa simpan data aslinya dan bisa disesuaikan lagi untuk kedepannya nantinya. Oke. Terus di sini struktur metodenya atau bahasanya itu biasanya tergantung dari inputan user. Jadi kalau untuk authoring tools itu dia tidak ada bahasa pemrograman khusus ya, karena kalian tinggal menggunakan saja fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut atau software ya. Ya, ini kayaknya koneksinya hilang. Oh, udah. Bu, mungkin kameranya bisa dimatiin lebih lancar. Saya pakai 2 device sih, harusnya nggak masalah. Oke. Cuman ini kayaknya internet saya yang bermasalah. Tiba-tiba device mobile saya mati, terus yang ini juga ikut mati. Ya, wifi-nya bermasalah deh kayaknya. Oke. Next. Nah, ini multimedia authoring tools yang lain ya video production, animation, game. Nah, ini bisa di-present banyak banget ya untuk multimedia. Jadi bisa di-present dari sisi video, animasi, game. Yang paling kelihatan tuh game ya kalau untuk project multimedia. Atau misalnya interaktif website, interaktif aplikasi kayak kios informasi dan yang lainnya. Ini bisa diimplementasikan di banyak multimedia project. Oh, untuk simulasi sama prototype, mungkin yang paling sederhana sebenarnya sekarang banyak ya, authoring tools atau software yang, membantu kalian untuk meng-create, prototype atau tampilan secara sederhana. Oke, itu banyak banget sekarang di website ya dan sifatnya itu open source. Oke, contoh misalnya kayak Draw.io atau sejenisnya. Nah, itu juga dia kan sebenarnya bisa meng-create sebuah prototype yang sederhana. Oke. Nah, terus kemudian nih authoring tools untuk si e-learning. Nah, kalau untuk e-learning ini jujur saya nggak pernah pakai ini semua. Cuman kalau yang saya tahu untuk yang sifatnya ini bukan online ya, itu mungkin yang versi yang seperti ini, Adobe Presenter, Captive, oke. Oh, saya pernah pakai yang Active Presenter, bener nggak ya namanya? Iya ya, Active Presenter. Nah, Active Presenter itu kan sebenarnya kayak authoring tools yang membuat kalian bisa merekam, kayak membuat semacam dokumentasi gimana cara menggunakan sebuah sistem. Nah, itu harus diinstal dan otomatis ketika kalian rekam, sistemnya itu memang sudah running di komputer kalian. Nah, yang saya tahu dan saya pernah pakai itu Active Presenter, itu free, oke. Itu yang versi desktop punya. Nah, kalau versi online, itu banyak banget ya. Contoh kalau untuk e-learning, ini saya nggak pernah pakai. Yang saya tahu itu misalnya namanya Moodle ya, Moodle, oke.
Moodle itu kan dia sisi e-learning, dia tinggal siapin kontennya, kalian tinggal create mau kontennya seperti apa, tampilannya seperti apa, tinggal di-publish aja ke user yang memerlukan. Oke. Nah, kalau untuk online yang lainnya misalnya nih Video, Magisto, ya ini untuk dari sisi video ya. Kalau video sebenarnya untuk authoring tuh saya nggak pernah pakai versi online ya, karena biasanya udah terinstall di desktop atau komputer. Nah, kalau sound ini juga, ini contoh-contohnya aja untuk yang audio versi online, tapi rata-rata juga sama seperti video, itu biasanya kebanyakan software-nya atau authoring tools-nya itu lebih ke installation yang di komputer atau desktop. Oke, tipe authoring system itu ada 3. Oke, ada yang sifatnya itu card and page based, itu icon object based, yang ketiga itu time based. Bedanya apa? Oke, bedanya seperti ini. Jadi kalau card page based itu sifat authoring tools yang kalian harus bikin bertahap atau prosedural. Oke, jadi nggak bisa main loncat-loncat aja. Jadi contoh misalnya kayak PDF. Oke, kalau PDF kan kalian bisa bikin daftar isi ya. Nah, daftar isinya itu berarti kalian harus bikin halaman per halaman atau secara prosedural, sehingga kalau misalnya daftar isinya itu diklik, dia akan redirect ke halaman tertentu. Atau contoh lain misalnya PowerPoint. Nah, kalau PowerPoint itu kan dia slide per slide ya. Itu juga sifatnya adalah card atau page based ya. Jadi kalian harus create satu slide, kalau udah selesai next slide, next slide. Nah, itu adalah sifatnya card atau page based. Nah, kalau sifatnya icon atau object based, ini biasanya dia ada icon-icon khusus, lalu kemudian dia bisa redirect ke halaman atau ke link tertentu, ya. Jadi, nggak cuma halaman ya, tapi bisa juga redirect ke multimedia tertentu atau open multimedia, ya. Jadi di sini bisa berinteraksi juga dengan elemen-elemen multimedia yang lainnya. Time based ini sifatnya itu ada timeline, jadi benar-benar ada timeline. Contoh authoring tools yang ada timeline-nya itu Adobe Animation itu biasanya ada timeline ya. 3D Max itu juga ada timeline ya. Kalau misalnya membuat animasi, Adobe Flash kayak itu juga ada timeline-nya. Semuanya berhubungan dengan timeline yang ada di dalam sebuah sistem atau authoring tools itu kita sebut sebagai tipe yang time based authoring tools. Jadi ini contohnya ada Adobe Flash, Adobe Director, dan ini tampilannya untuk card and page based ya, authoring tools. Jadi kalian bisa bikin versi website ya, atau PDF. Kalau biasa ini kan ebook dia ada kayak semacam directory atau daftar isinya. Nah, ketika diklik linknya dia akan redirect ke halaman yang disesuaikan. Oke. Atau misalnya ini PowerPoint. Nah, ini contoh yang lain. Ya, dia sifatnya itu card atau type based ya. Harus one by one. Nah, kalau kalian lihat di PowerPoint itu dia ada yang sifat strukturnya itu adalah slide, ada yang strukturnya itu outline. Nah, kalau outline itu dia mirip kayak daftar isi. Nah, ini yang sifatnya icon atau object based authoring tools. Ini kalau untuk yang versi desktop saya nggak pernah pakai, cuma kalau untuk yang versi online saya pernah pakai yang Draw.io. Karena Draw.io itu kan dia bisa nge-link ke halaman tertentu atau direct link ke icon tertentu. Jadi tinggal dimasukin ikonnya aja, nanti kita tinggal bikin embedded atau link icon tersebut di dalamnya bisa direct ke link mana atau tampilan manapun yang kalian perlukan. Oke, jadi ini based on icon, object, jadi ada ikonnya masing-masing. Oke. Jadi tinggal di-create aja. Nah, lalu kemudian ini time base. Ya, kalau time base ini sifatnya ya benar-benar ada time base ya. Ya, ada timeline-nya. Nah, contohnya kayak ini, Adobe Director, oke, atau Adobe Flash ya. Biasanya yang sifatnya timeline ini adalah time base dari authoring tools. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada?
Nah, authoring tools ini ketika memilih authoring tools, ya kalian harus mempertimbangkan fitur-fitur editing atau yang lainnya yang memang diperlukan, ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak memerlukan fitur editing yang expert banget, untuk mengedit sebuah gambar, MS Paint itu juga bisa. Tapi kalau memang diperlukan, fitur-fitur khusus, ya kalian harus pakai ya kayak semacam Adobe Photoshop atau misalnya Adobe Illustrator, oke. Nah, karena fitur-fiturnya pasti jauh berbeda dibanding MS Paint. Terus kalian harus memahami fitur atau mengorganize fitur-fitur yang memang diperlukan dalam project multimedia tersebut, ya. Kalian sudah harus tahu kayak ketika kalian create plan-nya atau membuat storyboard ya, kalian sudah harus merancang kira-kira perlu fitur apa aja. Misalnya dalam project video kalian memerlukan, oh pasti kalian perlu yang namanya authoring tools video editor. Atau kalian perlu juga menambahkan authoring tools berupa audio editor. Nah, itu udah kalian harus planning, kalian sesuaikan dengan project kalian. Oke. Nah, ketika kalian memilih authoring tools, kalian juga harus menentukan apakah diperlukan untuk programming fitur atau tidak. Kalau memang diperlukan, contoh kayak Flash, kalau kalian mau nambah animasi atau action tertentu, Flash itu bisa di-code, bisa ditambahkan programming fitur. Oke. Nah, tapi kalau memang tidak diperlukan, berarti tidak perlu untuk menambahkan fitur programming ini. Nah, jadi biasanya itu yang disetting dari sisi visualnya, programming scripting-nya, terus bahasa. Misalnya basically rata-rata mereka menggunakan C. Oke, C. Nah, terus kemudian dokumen development tools-nya nanti mau dibuat seperti apa, itu juga harus dibuat nanti. Nah, lalu kemudian kalau dari sisi interaktif fiturnya, ya berarti tampilannya juga harus simpel sesuai dengan project multimedia yang mau disampaikan. Oke, terus kondisi-kondisi tertentu dalam arti ini tergantung dari skopnya atau ruang lingkup dari project tersebut. Ya. Terus struktur bahasa, ya biasanya ini tergantung balik lagi ke yang tadi sebelumnya, kalau memang diperlukan programming bisa implementasikan untuk menambahkan efek atau menambahkan aksi dari multimedia project tersebut. Tapi kalau memang tidak diperlukan dengan fitur-fitur yang biasa aja, misalnya kalian mau bikin rotate. Nah, rotate kan sebenarnya di authoring tools tuh udah ada kan ya. Oke, atau animasi rotate itu sebenarnya basically udah pada punya authoring tools. Tapi kalian mau bikin rotate-nya itu spesifik. Jadi dia bisa misalnya loncat di poin-poin tertentu. Nah, itu kalian harus tambahin struktur language poinnya dulu, terus kemudian digabungkan struktur language-nya sehingga ketika rotate itu berjalan, dia itu rotate-nya nggak rotate biasa, tapi rotate-nya sesuai dengan yang project atau rencana project multimedia kalian pada awal. Oke. Jadi planning-nya itu udah sesuai, maunya seperti itu, memang mau mementionkan sifat rotate yang berbeda, yaitu agak sedikit melompat daripada rotate yang biasa, animasi rotate biasa. Oke. Nah, terus kemudian dalam penentuan yang lainnya, kalian juga harus memperhatikan apakah fitur atau ring tools-nya itu bisa di-playback lagi, bisa dikembalikan, bisa diekspor atau diimport dengan format tertentu, bisa langsung diekspor ke versi webnya, karena beberapa fitur contohnya Dreamweaver ya. Dreamweaver kan dia bisa ekspor langsung ke versi web ya. Nah, itu kan salah satu authoring tools juga. Oke. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada. Oke, jadi ini sedikit ya perbedaan programming language. Kalau programming language, oke. Terus skill, terus sulit digunakan karena kalian harus memahami tampilannya nggak muncul. Ya. Oh, oke, bad network.
Ini kayaknya beneran wifi saya ini bermasalah. Oke, jadi kalau dalam programming language itu memang memerlukan programming skill khusus, terus sulit digunakan dan tapi murah. Ya karena memang memerlukan skill ya. Nah, terus kemudian ini low level programming. Oh, ya, kenapa bilang low level programming? Mungkin kalian ada yang pernah belajar kayak low level programming tuh zaman dulu kayak assembly dan sejenisnya. Oke. Jadi kalau mau bikin variabel itu harus move satu-satu ke variabel tertentu. Nah, itu benar-benar low level programming. Tapi sintak-sintak khususnya memang menyerupai bahasa kita sehari-hari. Nah, bahasa C itu atau bahasa Java itu pasti untuk looping selection-nya itu sama. If, else, for, while, do while itu sama. Tapi penggunaan detailnya itu beda-beda antara programming yang satu dengan programming yang lain. Terus programnya itu runningnya cepet ya. Kalian bayangin aja kalau misalnya kalian bikin project C atau kalian bikin project Java, begitu dikompil pasti keluarnya 0 sepersekian detik ya untuk running atau compile-nya. Jadi itu nggak perlu diragukan lagi. Terus yang terakhir, aduh nggak keluar, kecilan soalnya. Nah, ini saya perbesar. Oke, general purpose tool. Jadi kalau memang diperlukan, iya kalian baru boleh menggunakan programming language. Tapi kalau memang tidak diperlukan, ya tidak perlu menggunakan programming language, pakai authoring tools aja. Oke, aduh, reconnecting mulu dari tadi. Yang wifi-nya ada ini. Mana ini tampilannya? Kenapa nggak muncul? Oh, oke. Oh, nggak muncul slide-nya. Oke. Oke, jadi kalau dari sisi authoring tools, oke. Authoring tools itu pertama desainnya memang bukan untuk programmer, ya memang untuk orang awam. Jadi dia ngerti paham komputer aja. Terus mudah digunakan ya, karena memang fiturnya udah ada, ya kalian tinggal pakai aja. Terus mahal ya, pasti mahal. Kenapa? Karena rata-rata itu berlicense ya. Jadi nggak mungkin orang bikin authoring tools itu ada yang free. Mungkin ada yang beberapa yang free, tapi itu sangat sedikit sekali. Terus high level programming, kenapa disebut high level? Karena sebenarnya kalau authoring tools paling simple, kalau kalian bikin Photoshop ya kalian tinggal klik aja, klik jadi gitu loh. Oke. Jadi ini high level programming tinggal diklik jadi, kalau salah tinggal di back aja ya, diunduh. Terus programming pernah coba untuk render video, render 3D itu tidak akan cepat.
Kenapa? Karena itu perlu waktu. Kalau kalian ekspor video itu otomatis dia akan merender format video kalian ke tujuan format atau yang ingin dituju. Misalnya videonya kalian mau ekspor dalam bentuk render. Nah, rendernya itu nggak mungkin 1-2 menit. Kecuali kalian punya spesifikasi komputer yang sangat-sangat tinggi. Nah, itu biasanya memerlukan waktu sekitar 20 menit, 10 menit, tergantung durasi 3D. 3D sinyalnya hilang lagi. Nah itu ya, jadi programnya itu berjalan kalau di render, kalau sebutnya kalau di multimedia itu render, rata-rata render. Jadi kalau di render itu tidak akan secepat ketika kalian mengcompile programming. Kalau compile programming ya paling lama 1-2 menit juga udah keluar kan ya. Tapi itu cepet banget. Compile bisa 0,1 detik. Tapi kalau yang authoring system ketika di render itu nggak mungkin cuma 0,1 second, nggak mungkin. Itu pasti lebih dan lebih lama. Terus ini apa nih? Potong. Fasilitas dan multimedia instruksional design. Nah, jadi memang fasilitasnya itu khusus untuk sifatnya multimedia, memang sudah dibuat sefamiliar mungkin. Dan icon-iconnya juga udah dibikin sefamiliar. Jadi kayak misalnya paling simple icon yang seperti ini, kalau ini kan sebenarnya udah familiar ya. Ini artinya buat drawing, atau misalnya ini ada 1, 2, 3, ini artinya buat numbering dan sejenisnya. Ini ikonnya itu udah familiar. Jadi fasilitas multimedia sama instructional design itu memang sudah disesuaikan dengan menggunakan simbol-simbol atau ikon-ikon yang mudah dipahami. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Sebentar ya. Bad quality, bad connection. Hold on. Ya, kayaknya sinyal saya bermasalah di sini. Connect padahal. Look like something right. Something wrong. Ya, ini sedang ada sedikit bermasalah untuk yang desktop. Oh my god. Ini coy. Ini. Bentar ya.
Oke. Kenapa suaranya double? Oke. Nah, jadi kalau kalian lihat, ini kan tahun 2007 ya. The possibilities seem endless as the line between the virtual world and the physical world becomes increasingly thin. Turning friends on to new music will one day be done. These will happen on a table that lets us share our photos with the flick of a wrist. Ini kalau nggak ada suaranya, bukan kesalahan dari kalian, bukan kesalahan dari videonya juga, tapi karena memang jaringan internet saya yang bermasalah. Nah, ini contoh aja. Jadi sebenarnya planningnya mungkin memang ada table survei seperti ini ya, di mana kalian bisa langsung backup data, tarik data, share data langsung seperti ini. Itu tidak ada, ya, sebenarnya tidak ada. Nah, jadi kalau The day Microsoft Surface will be the cashier. The one who doesn't mind splitting the bill 5 different ways on a busy Friday night. It will be that easy. Living in this new world of ours will happen in a way that isn't new at all. dan oke dah. Oke. Jadi kalau yang saya pernah lihat bukan bentuk yang table yang seperti ini ya. Kalau bentuk table kayak gini asli saya nggak pernah lihat, tapi kalau misalnya kompor gas itu yang versi digital, oke, dia bisa mengecek panci atau sejenis ya, yang ketika diletakkan tuh otomatis dia memberikan sinyal, oh di sini ada benda loh. Nah, tapi ketika kalian taruh tangan kalian atau objek lain yang sifatnya itu bukan stainless, dia tidak bisa mendetek objek tersebut. Nah, itu ada AI-nya sih. Nah, jadi sifat yang seperti itu yang sebenarnya diterapkan di Microsoft Surface ini. Jadi objeknya itu apa, dia baru bisa open device ya. Nah, ini juga sama mungkin buat kalian yang suka desain. Ini dia itu kayak semacam Wacom, tapi Wacom versi desktop ya. Kalau biasa kan Wacom kan ya udah cuma Wacom gitu doang kan ya. Wacom gitu doang yang kita harus input ke desktop kalian atau komputer kalian. Nah, tapi kalau ini murni itu Wacom yang diimplement dalam Oke. Nah, itu tadi secara keseluruhan ya tadi ya tiba-tiba internet saya mati dan jenis ya. Ya, lagi nggak stabil ini. Oke,
Jadi itu tampilannya tuh tadi kayak memang ada Wacom yang diimplementasikan dalam sebuah komputer, oke. Jadi nggak perlu tambah device lagi untuk menggambar secara manual, tapi sudah diimplementasikan dalam sebuah komputer. Ya istilahnya kayak tablet, tapi versi ukuran komputer. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum? Oke. Kalau belum, sebentar. Boleh saya lah, no schedule. Transport. Oh, total 32 berarti masuk semua. Tinggal dipilih satu-satu. Nah, oke. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sambil saya checklistin absen satu-satu, boleh. Nah, semua kan? Ya, so, proses data attendance.
Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Kalau misalnya nggak ada, udah. Oh ya, paling kemarin terakhir pas saya koreksi UTS kalian, overall sih oke jawabannya. Cuman banyakan salahnya di soal nomor 3. Karena nomor 3 itu lebih ke kalian kan convert ya dari byte ke kilobyte itu dibagi 1024 bukan dibagi 1000 tok ya. Tapi ada yang benar, ada yang salah. Cuman overall salahnya di situ. Ya, hasilnya oke. Nanti tinggal tunggu aja di LMS ya nilainya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, udah selesai. Oke. Nanti untuk slide-nya saya share seperti biasa di Teams ya. Terus kemudian saya nggak tahu nih minggu depan ada kelas atau enggak. Saya masih tanya, katanya nanti dari pihak BINUS akan koordinasi dengan pihak BCA ya. Apakah perkuliahan kalian tetap dijalankan atau tidak? Karena mengingat kalau di BINUS sendiri sih nggak ada perkuliahan karena pilkada kan ya. Jadi memang sudah ada infonya dari pemerintah. Jadi otomatis tidak ada perkuliahan. Tapi kita menunggu lah ya. Kalau misalnya ada, berarti perkuliahan jalan seperti biasa dan biasa 2 minggu sekali itu akan ada review di sesi terakhir dengan menggunakan Kahoot atau Steam. Oke. Kalau udah, terima kasih buat kehadirannya. Oke, kalau masih tanyakan aja langsung ya. Terima kasih, Bu. Kasih Bu. Kasih. Makasih Bu. Terima kasih, Bu. Makasih Bu. Kasih Bu. Kasih Bu. Sama.